Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali akan belajar mengenai Azure. Pada kali ini kita belajar menggunakan portal Azure. Azure adalah platform cloud yang menyediakan sumber daya komputasi, baik sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan yang diperlukan untuk membangun aplikasi yang dihosting di cloud. Sebagai pengguna yang baru, kita mungkin akan lebih banyak menggunakan Azure Portal untuk berinteraksi dengan Azure. Azure Portal ini memungkinkan kita itu untuk membuat dan mengelola sumber daya Azure. Misalnya pada Azure Portal kita dapat mengatur basis data baru, meningkatkan daya komputasi, baik itu VM, dan memantau biaya bulanan. Kemudian pada kali ini kita akan belajar cara masuk dan menggunakan antarmuka portal. Kita juga akan belajar cara mengatur dashboard sehingga nyaman dalam menggunakan dan memantau layanan yang sedang digunakan. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk mempelajari tentang opsi-opsi di dalam manajemen Azure, kemudian belajar bagaimana menavigasi portal Azure dan bagaimana menyesuaikan dashboard. Kita bisa melakukan konfigurasi dan mengelola Azure menggunakan berbagai tools dan platform. Ada yang berupa command line tools, ada yang berupa software development kits untuk bahasa pemrograman khusus, ada developer tools, migration tools, dan yang lainnya. Ada beberapa tools yang biasa digunakan untuk interaksi dengan Azure. Ini meliputi yang pertama adalah Azure Portal. Untuk berinteraksi dengan Azure melalui graphical user interface. Azure Portal ini digunakan untuk berinteraksi dengan Azure melalui antarmuka berbasis graphical user interface. Kemudian Azure PowerShell dan Azure Command Line Interface atau disingkat dengan CLI. Ini digunakan untuk baris perintah, menggunakan baris perintah dan interaksi yang berbasis otomasi dengan Azure. Kemudian Azure Cloud Shell. Untuk Azure Cloud Shell ini digunakan untuk CLI yang berbasis web. Jadi antarmuka baris perintah yang berbasis web. Kemudian Azure Mobile App. Platform ini adalah atau opsi ini adalah opsi yang bisa digunakan untuk memantau dan mengelola sumber daya dari perangkat seluler Anda. Jadi Azure Mobile App ini adalah aplikasi mobile untuk memantau dan mengelola sumber daya dari perangkat mobile. Berikutnya tentang Azure Portal. Azure Portal ini atau portal Azure adalah sebuah situs web yang dapat diakses dengan browser web apapun. Sifatnya publik, dapat Anda akses dengan browser apapun. Situs web ini dapat diakses pada alamat https://portal.azure.com. Dengan login ke Azure, Anda dapat membuat, mengelola, dan memantau layanan yang tersedia.
Anda dapat menemukan layanan yang Anda cari, mendapatkan bantuan tentang suatu topik, mengelola, mendistribusikan atau menyebarkan, dan menghapus sumber daya. Portal ini juga akan membantu Anda melewati tugas administratif yang kompleks melalui wizard dan tooltips. Tampilan dashboard ini memberikan detail tentang lingkungan dari Azure Anda. Anda dapat mengcustomasi dashboard dengan memindahkan, mengubah ukuran, dan menampilkan layanan yang Anda inginkan. Azure Portal ini tidak menyediakan cara untuk mengotomatiskan tugas yang berulang. Artinya, untuk membuat beberapa VM, Anda harus membuatnya satu persatu. Cara ini membuat portal membutuhkan banyak waktu dan rawan akan kesalahan. Kemudian tentang Azure PowerShell. Azure PowerShell ini adalah sebuah modul yang dapat Anda install untuk Windows PowerShell atau PowerShell Core, yaitu versi cross-platform dari PowerShell yang berjalan pada Windows, Linux, atau macOS. Azure PowerShell ini memungkinkan Anda untuk terhubung dengan langganan Azure Anda dan mengelola sumber daya di dalamnya. Windows PowerShell dan PowerShell Core ini menyediakan layanan seperti shell window dan command parsing. Azure PowerShell kemudian menambahkan perintah-perintah khusus untuk Azure. Misalnya, Azure PowerShell ini menyediakan perintah new strip azvm untuk membuat VM pada langganan Azure Anda. Untuk menggunakannya, Anda cukup membuka PowerShell, menginstal modul Azure PowerShell, masuk ke akun Azure Anda menggunakan perintah connect az account. Berikutnya adalah Azure CLI. Azure CLI ini adalah program baris perintah yang lintas platform yang terhubung ke Azure dan menjalankan perintah administratif pada sumber daya Azure. Jadi Azure CLI ini merupakan program command line yang cross-platform yang terhubung ke Azure dan menjalankan perintah administratif pada sumber daya Azure. Azure CLI ini adalah program cross-platform, artinya dapat dijalankan di Windows, Linux, ataupun di macOS. Sebagai contoh, kita ingin membuat VM, maka kita perlu membuka jendela command prompt, masuk ke Azure menggunakan perintah login az, kemudian membuat resource group, lalu jalankan perintah seperti az vm create /strip resource group my resource group /name test vm /image ubuntu lts dan seterusnya. Azure Cloud Shell. Azure Cloud Shell ini adalah program command line berbasis browser untuk mengelola sumber daya Azure. Azure Cloud Shell ini memberikan dukungan untuk dua lingkungan shell. Untuk pengguna Linux dapat memilih Bash, sementara untuk pengguna Windows bisa menggunakan PowerShell. Kedua lingkungan ini mendukung Azure CLI dan Azure PowerShell CLI. Linux secara default menggunakan Azure CLI dengan perintah az yang sudah diinstal. Tapi Anda dapat beralih menggunakan PowerShell untuk Linux dengan mengetikkan pwsh. Lingkungan
berbasis Windows ini memiliki kedua tools CLI ini yang telah diinstal sebelumnya. Selain itu, Cloud Shell ini juga memiliki serangkaian alat. Azure Cloud Shell ini juga memiliki serangkaian alat yang meliputi ada developer tools seperti .NET Core, Python, Java, Node.js, Go. Kemudian ada text editor seperti Kode, Cloud Shell Editor. Kemudian ada Vim, Nano, Emacs. Kemudian untuk tools yang lainnya ini seperti Git, Maven, Make, NPM, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kita bisa membangun dan menggunakan aplikasi langsung dari lingkungan berbasis browser ini. Ketika mengakses Azure Cloud Storage, kita akan diminta untuk membuat Azure Storage Account. Storage ini digunakan sebagai folder home dan semua script atau data yang kita tempatkan akan disimpan di seluruh sesi. Setiap langganan memiliki akun penyimpanan unik yang terkait dengan Cloud Shell, sehingga Anda dapat menyimpan data dan tools yang Anda butuhkan untuk setiap akun yang Anda kelola. Kemudian Azure Mobile App. Azure Mobile App ini memungkinkan Anda mengakses, mengelola, dan memantau semua akun dan sumber daya Azure Anda dari ponsel atau tablet, iOS, atau Android. Anda dapat menginstal aplikasi ini pada link atau tautan https://ak.ms/Azure Mobile App. Setelah aplikasi terinstall, Anda dapat memeriksa status saat ini dan metrik yang penting dari layanan Anda. Kemudian Anda bisa tetap terinformasi dengan pemberitahuan dan peringatan tentang masalah kesehatan dari layanan. Kemudian Anda dapat mendiagnosa dan memperbaiki masalah dengan cepat, kapan saja, dan di mana saja. Kemudian Anda bisa meninjau peringatan Azure terbaru. Anda juga bisa menghentikan dan memulai ulang restart mesin virtual atau aplikasi web dari Azure Mobile App ini. Kemudian Anda juga dapat terhubung ke mesin virtual Anda. Bisa mengelola perizinan dengan RBAC atau Rule Based Access Control. Kemudian Anda dapat menggunakan Azure Cloud Shell untuk menjalankan script yang disimpan atau melakukan tugas administratif ad hoc dan yang lainnya lagi. Kemudian opsi lain selain beberapa opsi pilihan di atas, terdapat juga Azure SDK untuk berbagai bahasa dan framework. Selain itu juga terdapat REST API yang dapat Anda gunakan untuk mengelola dan mengontrol sumber daya Azure secara terprogram. Untuk daftar lengkap alat yang tersedia, Anda bisa melihat di halaman unduhan. Kemudian berikutnya adalah navigate the portal. Navigasi portal Azure. Dengan akun Azure ini kita dapat masuk ke portal Azure. Portal Azure adalah situs administrasi yang berbasis web yang memungkinkan kita itu berinteraksi dengan semua langganan atau subscription dan resource yang telah dibuat. Hampir semua yang kita lakukan dengan Azure ini dapat dilakukan melalui antarmuka web ini.
Azure Portal Layout. Portal Azure adalah antarmuka pengguna yang bersifat grafikal, GUI utama untuk berinteraksi dengan Microsoft Azure. Anda dapat melakukan sebagian besar tindakan manajemen di portal. Portal ini merupakan antarmuka terbaik untuk melakukan tugas atau ketika Anda ingin melihat opsi konfigurasi secara detail. Panel sumber daya atau resource panel yang berisi daftar jenis sumber daya utama. Perhatikan bahwa Azure itu memiliki banyak jenis sumber daya daripada yang ditampilkan. Jadi sumber daya yang ditampilkan itu hanya sebagian saja. Masih banyak sumber daya yang lain. Sumber daya yang tercantum pada resource panel ini adalah bagian dari favorit Anda. Anda dapat mengatur daftar ini dengan jenis sumber daya spesifik yang paling sering Anda buat atau kelola. Anda juga dapat menutup panel ini dengan cara klik icon tanda kurang dari, biasanya di sebelah kanan atas itu ada kurang dari sebanyak 2. Ini akan menutup panel sehingga Anda lebih nyaman untuk bekerja dengan ukuran layar yang terbatas. Blade. Apa itu Blade? Azure Portal ini menggunakan Blades untuk navigasi. Blade ini adalah panel yang berisi UI untuk satu level dalam urutan navigasi. Misalnya, masing-masing elemen dalam urutan ini akan diwakili oleh Blade Virtual Machine, Compute, Ubuntu Server. Setiap Blade ini berisi beberapa informasi dan pilihan konfigurasi. Beberapa pilihan ini menghasilkan Blade lain yang akan tampil di sebelah kanan Blade yang ada. Pada Blade baru, opsi konfigurasi ini lebih lanjut akan memunculkan Blade lain dan seterusnya. Akhirnya, Anda dapat membuka beberapa Blade secara bersamaan. Anda juga dapat memaksimalkan Blade sehingga memenuhi seluruh layar. Karena Blade baru selalu ditampilkan di sebelah kanan, maka Anda dapat menggunakan scroll bar pada bagian bawah sehingga Anda dapat melihat bagaimana Anda akhirnya sampai ke Blade yang sekarang. Anda juga dapat menutup Blade dengan menekan tombol silang di pojok atas Blade jika Anda memiliki perubahan yang belum disimpan. Azure akan memberitahu bahwa perubahan itu akan hilang jika dilanjutkan. Azure Marketplace, apa itu? Salah satu Blade yang bisa diakses pada Azure Portal adalah Azure Marketplace. Blade ini sering menjadi tempat memulai ketika Anda membuat sumber daya yang baru di Azure. Marketplace ini memungkinkan pelanggan untuk menemukan, mencoba, membeli, dan menyediakan aplikasi dan layanan dari ratusan penyedia layanan terkemuka. Semuanya bersertifikat untuk berjalan di Azure. Katalog solusi pada marketplace mencakup beberapa kategori industri, tetapi tidak terbatas pada platform kontainer open source, virtual machine image, database, software pengembangan, dan aplikasi terdistribusi, developer tool, deteksi ancaman, dan blockchain. Dengan
menggunakan Azure Marketplace, Anda dapat menyediakan solusi end-to-end dengan cepat dan andal yang dihosting di lingkungan Azure Anda sendiri. Konfigurasi pengaturan Azure Portal. Azure Portal ini memiliki beberapa pilihan konfigurasi. Sebagian besar berada di status bar di kanan atas layar. Jika Anda melihat portal Azure di layar dengan ruang horizontal yang dikurangi, icon berikut mungkin tersedia melalui menu elipsis. Cloud Shell. Jika Anda menemukan icon Cloud Shell, tanda greater than sama underscore, Anda akan membuat sesi Azure Cloud Shell baru sebagai pengingat. Azure Cloud Shell adalah shell interaktif yang dapat diakses pada browser untuk mengelola sumber daya Azure. Azure Cloud Shell ini memberikan fleksibilitas, dapat memilih bus, sementara pengguna Windows dapat memilih untuk menggunakan PowerShell. Terminal berbasis browser ini memungkinkan Anda mengontrol dan mengelola semua sumber daya Azure Anda dalam langganan saat ini melalui CLI yang dibangun langsung di portal. Directory dan subscription. Pilih icon buku dan filter. Klik icon book and filter untuk menampilkan blade directory and subscription. Azure mengizinkan Anda untuk memiliki lebih dari satu langganan yang terkait dengan satu direktori. Pada blade ini, Anda dapat mengubah langganan atau mengubah ke direktori lain. Notification. Pilih icon lonceng akan menampilkan panel atau blade notification. Panel ini berisi daftar tindakan terakhir yang dilakukan beserta statusnya. Kemudian setting. Klik icon gear untuk mengubah pengaturan portal Azure. Pengaturan ini meliputi ada waktu sign out, tema, dan warna. Kemudian toast notification untuk perangkat mobile. Kemudian format bahasa dan regional. Help blade. Klik icon tanda tanya untuk menampilkan blade help. Di sini Anda bisa memiliki beberapa opsi yaitu help and support, what's new, Azure roadmap, launch guided tour, keyboard shortcut, dan yang lainnya. Yang pertama help and support. Menu ini akan membuka area dukungan utama untuk portal Azure dan menyertakan opsi dokumentasi untuk berbagai pernyataan umum. Kita lanjutkan kembali. Menu Help and Support ini akan membuka area dukungan utama untuk portal Azure dan menyertakan opsi dokumentasi untuk berbagai pertanyaan umum. Salah satu opsi yang tersedia di sini adalah link new support request. Cara Anda mendapatkan support dari tim Azure. Ketika Anda membuat support request, Anda perlu menyertakan informasi masalah pada formulir dengan mengisi daftar entry yang telah disediakan. Seperti issue type, di sini pilih jenis masalah yang sedang dialami. Kemudian subscription, pilih langganan yang digunakan. Summary, jelaskan masalah yang Anda alami secara singkat.
problem type, pilih type kategori masalah, problem subtype, pilih subkategori masalah. Setelah Anda mengisi form, pilih solution untuk mendapatkan solusi umum dari masalah yang Anda alami. Solusi yang diberikan di sini biasanya berupa dokumentasi yang ada pada Azure. Jika solusi Anda belum ditemukan, di sini pilih details. Anda akan diarahkan ke sebuah form yang harus Anda isi dengan detail masalah yang Anda alami dan bagaimana tim support dari Azure dapat menghubungi Anda. Ketika Anda klik tombol create untuk mengirim support request, tim dari Azure akan segera menghubungi Anda. Panel atau blade feedback, feedback blade. Icon smiley face atau wajah tersenyum ini akan membuat blade send us feedback. Di sini Anda dapat mengirim feedback ke Microsoft tentang Azure. Sebagai bagian dari feedback, Anda dapat memberi masukan apakah Microsoft mampu menanggapi feedback Anda dengan baik. Yang berikutnya adalah pengaturan profil. Jika Anda memilih nama akun Anda di pojok kanan atas, sebuah menu akan terbuka dengan beberapa opsi. Yang pertama adalah masuk dengan akun lain atau keluar dari Azure. Kemudian melihat profil akun Anda dapat mengubah kata sandi Anda pada opsi ini. Kemudian memeriksa permission, izin atau periksa izin Anda, melihat tagihan, memperbarui informasi kontak. Nah, yang terakhir tentang Azure Advisor. Azure Advisor ini adalah layanan gratis yang dibangun untuk memberikan rekomendasi tentang ketersediaan tinggi atau high availability, keamanan, kinerja, dan biaya. Advisor ini akan menganalisis layanan yang Anda gunakan dan mencari cara untuk meningkatkan arsitektur Anda pada keempat area tersebut. Anda dapat melihat rekomendasi di portal atau mengunduhnya dalam format PDF atau CSV. Jadi ada di 4 area, yaitu high availability, security, performance, dan cost. Kemudian dengan Azure Advisor ini, Anda dapat mendapatkan rekomendasi best practice. Kemudian dapat meningkatkan kinerja, keamanan, dan ketersediaan tinggi sumber daya saat Anda mengidentifikasi peluang untuk mengurangi keseluruhan biaya Azure Anda. Kemudian mendapatkan rekomendasi dengan tindakan yang diusulkan. Anda dapat mengakses Azure Advisor ini dengan memilih Advisor pada navigation menu atau dengan mencari pada menu All Services. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada video ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.